Kita akan langsung menuju ke Istana Negara. Di sana tengah digelar konferensi pers oleh Ketua MUI terkait dengan pertemuan yang digelar kedua belah pihak. Yang juga sebagai salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam rangka menyampaikan niat dari Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan Kongres Ekonomi Umat. Ini adalah kongres yang pertama dan kami dari Majelis Ulama Indonesia menyampaikan alasan kenapa kami menggagas kongres ini. Jadi kami melihat bahwa ekonomi adalah salah satu pemererat atau pemersatu bangsa yang mungkin selama ini sangat banyak sekali cobaan-cobaan atau yang menjadi dalam tanda petik bahkan bisa mengganggu laju perekonomian bangsa. Jadi dengan demikian maka Majelis Ulama Indonesia fokus bagaimana bisa mendorong atau bersinergis dengan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan. Jadi kita tadi dengan Bapak Presiden membahas beberapa kesenjangan-kesenjangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang sudah cukup baik, dia berada di 3 besar G20, tetapi memang kesenjangan itu menjadi salah satu masalah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu masyarakat untuk mengganggu laju perekonomian bangsa Indonesia. Beberapa topik yang memang sudah kita diskusikan tadi dengan Bapak Presiden, yang paling menarik tadi kita berbicara tentang networking atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi, yaitu jejaring antara kelompok-kelompok ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan kelompok ekonomi yang besar. Ini yang bahkan tadi banyak sekali gagasan-gagasan yang kami sangat apresiasi dan luar biasa yang justru disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami di dalam nanti merumuskan konsep-konsep di dalam kongres. Dan ini saya kira dari awal memang menjadi fokus pembahasan kami bagaimana membentuk jaringan ini. Dan kita sepakat tadi dengan Bapak Presiden termasuk masalah-masalah yang kita identifikasi juga kami sampaikan adanya keberpihakan regulasi yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga akses dan ruang ya kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kita bicara di sini bagaimana seluruh elemen bangsa ini bisa bergerak di dalam menggerakkan ekonomi bangsa melalui optimalisasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Nah, ini yang tadi banyak dibahas dengan Bapak Presiden. Saya kira nanti ada beberapa poin yang menjadi surprise nanti di dalam Kongres Ekonomi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Kongres ini akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 April 2017 di Hotel Shahid dengan temanya adalah Arus Baru Ekonomi Indonesia. Nah, nanti arus barunya apa saja tadi barangkali ada beberapa yang nanti akan kita sampaikan berkenan langsung dengan Kongres, tapi intinya adalah bagaimana kita mengurangi kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi bibit-bibit yang menjadi potensi-potensi yang tidak kecemburuan dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan-kebijakan ternyata Bapak Presiden sangat sejalan dengan apa yang tadi disampaikan dengan konsep-konsep yang sudah kami tuangkan. Mudah-mudahan kongres ini akan dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai elemen bangsa, baik itu perguruan tinggi, dari instansi pemerintahan, dan juga dari pondok-pondok pesantren, dan juga pelaku-pelaku bisnis, serta ormas-ormas Islam. Jadi ini memang kongres yang betul-betul kita ingin membahas bagaimana perekonomian bangsa ini sebagai mempererat kesatuan bangsa ya, dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan juga kebinekaan. Ini yang kita diskusikan tadi dengan Bapak Presiden. Terima kasih mungkin untuk pengantar. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu dari Harian Jawa Pos. Yang mau saya tanyakan berkaitan dengan kongres tadi, itu untuk dari pelaku bisnisnya itu dari kalangan mana saja?
yang utama. Dan nanti goalsnya, arahnya dari kongres ini itu setelah terjadinya kongres itu kira-kira goalsnya ke depan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan itu dampaknya apa kira-kira yang diharapkan begitu. Terima kasih. Ya, seluruh elemen bangsa bisa menjadi peserta kongres secara terbuka. Kongres ini meskipun tadi terregistrasi karena jumlah dan keterbatasan, tapi goalsnya adalah yang juga tadi kita sepakati berharap dengan Bapak Presiden bahwa kongres ini juga harus ada kesinambungan sehingga ada pengawalan dari rekomendasi kongres itu. Ya, kami menyampaikan bahwa mungkin dari kelompok masyarakat nanti dalam hal ini dari kongres ini akan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal itu, apakah kita membentuk suatu komite atau apa namanya nanti di dalam kongres itu. Kami mengusulkan Komite Nasional Ekonomi Umat, ya, pengawal itu yang mengawal bahwa seperti tadi ada regulasi, kemudian juga ada networking, ya, jejaring antara kelompok-kelompok pengusaha kecil, kelompok pengusaha besar, termasuk juga dengan ormas-ormas yang belum pengusaha. Jadi intinya bahwa yang pengusaha kita kuatkan, yang belum pengusaha kita dorong jadi pengusaha gitu. Nah, ini yang kemudian kita kerjakan tadi, dan itu sejalan dengan regulasi-regulasi yang sudah ada tadi di dalam konsep, kita bicara konsep juga dengan Bapak Presiden yang bahkan sudah sejalan dengan konsep-konsep yang sudah di tangan Presiden begitu, kira-kira begitu. Oke. Baik ya, Pak. Masih ada? Silakan. Saya Erik dari Jawa Post TV. Mohon izin. Boleh tanya soal topik lain, Pak, ke Pak Kiai. Atas izin Kiai saya sih berarti. Pak Kiai, izin mau menanyakan apakah tadi pembicaraan dalam terkait ada bersinggungan soal demonstrasi 313 dan apa? Dan kedua soal ini, Pak Kiai, soal ada penangkapan terhadap. Kita tadi tidak membicarakan aksi. Nah, kemarin saya sudah ngomong bagaimana pendapat saya terhadap aksi. Saya kira kemarin sudah disiarkan di televisi. Sekarang aksi ekonomi. Ya, pemberdayaan, kemudian sinergi antar pelaku ekonomi dan kemitraan. Jadi kita sekarang akan memberdayakan ekonomi umat ini dengan berbagai cara. Siapa punya apa, siapa perlu apa, kita sinergi, saling menopang, kemudian juga koordinasi dan kemitraan. Ini sesuai dengan juga arahan dari Bapak Presiden. Saya kira itu, ya. Jadi tidak ada komen lagi soal 313 itu sudah selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.